Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam Cawan Lebur. Senin, 19 September. Dihina dan ditolak manusia. Bacalah ayat-ayat berikut ini sambil mengingat fakta bahwa Yesus adalah Ilahi, pencipta langit dan bumi, dan bahwa Dia datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa seluruh dunia. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami penderitaan yang Yesus hadapi di bumi ini? Baik oleh para pemimpin atau bahkan oleh rakyat jelata, kehidupan, tindakan, dan ajaran Yesus terus-menerus disalahpahami, menyebabkan penolakan dan kebencian oleh orang-orang yang Ia datang untuk selamatkan. Dalam arti tertentu, harus seperti orang tua yang melihat anak nakal yang membutuhkan bantuan, dan meskipun orang tua bersedia memberikan segalanya untuk anak itu menolak orang tua, menimbun cemoohan dan penolakan terhadap satu-satunya orang yang mungkin bisa menjauhkan anak itu dari kehancuran total. Itulah yang Yesus hadapi selama berada di bumi. Betapa menyakitkan itu pasti baginya. Bacalah Matius 23 ayat 37. Apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang bagaimana perasaan Kristus tentang penolakan itu? Saat Anda membaca, tanyakan juga pada diri Anda sendiri, apakah dia merasa tidak enak untuk dirinya sendiri, seperti yang sering kita lakukan ketika menghadapi penolakan, atau apakah ada alasan lain? Jika karena alasan lain, apakah itu? Kita semua pernah merasakan pedihnya penolakan, dan mungkin rasa sakit kita serupa dengan penderitaan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita disakiti bukan karena kita ditolak, tetapi karena apa arti penolakan bagi orang yang menolak kita. Mungkin seseorang yang kita sayangi yang menolak untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Namun, bayangkan bagaimana rasanya bagi Yesus yang sepenuhnya sadar akan apa yang harus Ia hadapi untuk menyelamatkan mereka, dan pada saat yang sama menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari penolakan mereka. Karena ketidakberdosaannya, maka Dia, Kristus, sangat merasakan serangan iblis. Selected Messages buku 3 halaman 129. Apakah yang dapat Anda pelajari dari Kristus yang dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit penolakan dengan lebih baik? Apakah yang ditunjukkan oleh teladannya kepada Anda? Bagaimanakah Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita melihat pelayanan yang Yesus lakukan di dunia yang dicatat di dalam firman, Dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada manusia, tetapi baik oleh para pemimpin atau bahkan oleh rakyat jelata, kehidupan, tindakan dan ajaran Yesus terus-menerus disalahpahami dan menyebabkan penolakan demi penolakan serta kebencian dari orang-orang datang kepada Yesus, yang mana Yesus berusaha untuk menyelamatkan manusia. Sehingga oleh karena penolakan demi penolakan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan ketika mereka melihat pelayanan dari Yesus ketika ada di dunia, maka peristiwa dicatat di dalam Matius 23:37-38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini merupakan gambaran kesedihan dari Yesus ketika manusia terus-menerus menolak akan kebaikan yang ditawarkan oleh Allah, baik sejak dari perjanjian lama sampai di masa Yesus pada waktu itu. Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia, meratapi Yerusalem pada kunjungannya yang terakhir sebelum Ia mati di Yerusalem untuk menebus manusia dari segala kejahatan yang dilakukan. Tetapi bangsa Israel menolak Yesus yang sudah berkali-kali mau menyelamatkan dari kebinasaan, namun bangsa Israel tidak mau. Bangsa Israel, kota Yerusalem dan bait suci akan ditinggalkan dan hancur. Namun Yesus, Juru Selamat dunia itu, tetap setia meskipun Israel tidak setia. Walaupun penolakan demi penolakan terus dirasakan olehnya, kekecewaan, kesedihan, oleh karena manusia tidak mempercayai akan kabar baik yang dibawa olehnya. Tetapi Yesus tetap sabar
Dia menginginkan supaya semua orang bertobat dari setiap kesalahan. Pelajaran bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap tekun melakukan segala perintahnya dengan dikuatkan dan dengan dipimpin oleh Roh Allah, agar kita menjadi berkat keselamatan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi apabila kita mengalami kekecewaan, apabila kita mengalami penolakan, janganlah kita memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus ketika ia hidup di dunia ini, ia sering mengalami kekecewaan seperti ini, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus, ia hidup di dunia ini dengan roh tidak mementingkan diri sendiri. Dia tetap sabar terhadap manusia. Ketika dia disakiti, bahkan ketika dia ditolak, dia tidak membalasnya, melainkan dia mendoakan. Sebagaimana dengan Yesus, demikian pula dengan kita. Mari kita mendoakan bagi mereka yang menyakiti, bahkan yang menolak kita di dalam kehidupan kita. Mari kita mempraktikkan keteladanan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mungkin saat ini kami ditolak, dihina, ataupun dilukai, tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang sanggup untuk terus bersama-sama dengan kami dan membantu kami untuk mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.